Peti kemas atau kontainer merupakan peti yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak. Kini, konsep bangunan menggunakan kontainer menjadi solusi hunian murah dan minim limbah konstruksi. Dan kali ini di CNN Living, produser lapangan Karmel Mursalim akan mengajak Anda menilik rumah yang dibangun menggunakan bahan dasar kontainer. Rumah Bu Nina dan keluarga terletak di kawasan Jakarta Timur. Uniknya, rumah yang dibangun pada tahun 2021 ini terbuat dari kontainer bekas. Halo Bu Nina. Hai Karmel. Bu, ini rumahnya unik sekali Bu, semuanya terbuat dari kontainer. Iya. Berapa kontainer Bu? Ada 4. 4 kontainer. Kita punya 4 kontainer yang 40 feet. Luas tanah berapa? Luas bangunan berapa Bu? 250-an tanahnya ya. Terus bangunan 200. 200. Kita boleh izin lihat-lihat ke dalam? Yuk, ayo. Misi Ya. ya. Maaf. Harus tangga. Ayo, silakan. Wah, ini temboknya bener-bener kelihatan kontur dari kontainernya ya Bu Iya, ya? betul. Jadi ada gelombang-gelombang asli dari kontainernya seperti ini. Kenapa memilih warna cat biru ini Bu? Waduh, ini kita suka sekali dengan suasana laut ya. Jadi ini laut yang clear, warnanya seperti ini. Perpaduan juga ada putih ya. Jadi kita ingin memberi kesan bahwa ini soft semuanya, gitu, sejuk di sini. Saya tuh mikirnya kalau kontainer bakal terasa sempit, tapi karena ini 4 kontainer digabungkan jadi luas ya Bu Lega ya? Lalu perpaduan catnya ya bisa kita ganti-ganti kalau kita udah kurang suka dengan warna ini, tinggal seperti kita mengecat kayak ganti cat mobil gitu kan dari kontainer dan mudah kita bersihkan ini Karmel Oke. ya. Jadi kalau putih pun kita nggak khawatir ya, bisa langsung di lap, sah sudah bersih kembali. Nah, berarti maintenance-nya seperti apa Bu? Bisa tolong ceritakan apakah gampang rusak, gampang bocor? Karena kita tahu kontainer kan terbuat dari besi ya? Ya, jadi awalnya itu sebelum kita membuat ini semua harus bebas dulu dari karat kan ya. Itu harus aman dulu baru kita mudah sekali memaintainnya. Yang penting kita tidak mengalami kebocoran ya. Kalau di kontainer semuanya itu bisa membuat kita safe ya dari gangguan pergerakan tanah juga nih. Kalau Indonesia banyak gempa, nah ini cocok banget nih kontainer. Jadi aman. Nggak gampang retak ya soalnya Nggak ya, Bu, ada ya? retakan, nggak ada retakan. Ini apa Bu kalau boleh tahu? Oh iya, ini unik banget nih ya. Jadi kontainer ini kan berdiri di atas fondasi yang agak tinggi, sehingga saya bisa memiliki ruang bawah tanah yang cukup lebar dan dalam, sehingga saya buat ini gudang nih Karmel. Oh jadi lantai satu semuanya bawahnya ini gudang di bawah Gudang, lantai? betul. Jadi gudang yang memanjang dan lebar sehingga kita buka lah ini lantai, ada 2 pintu, menjadi tempat penyimpanan yang sangat luas, lega. Tinggi Tanpa gudangnya ketahuan. berapa sentimeter Bu Nina? Bersihnya 80 80 cm. sepanjang kontainernya dari ujung ke ujung. Bu Nina, mungkin orang berpikir kalau rumah kontainer tuh akan terasa pengap karena tidak ada ventilasi, tapi ini saya tidak merasa sesak. Gimana tuh solusinya? Karena ini memang kita desain banyak bukaan dari dinding kontainer luarnya kita jadikan pintu, jendela gitu. Jadi semua udara dan sinar matahari bisa masuk. Kita sangat sejuk ya, nyaman di dalam kontainer. Ini Karmel, salah satu kamar kita yang pintunya masih utuh nih, pintu kontainer. Pintu asli kontainer ya? Asli kontainer di dalam kamar nih ya, sehingga kalau kita buka bisa kelihatan halaman. Oh, nembus ke halaman belakang Iya, ya? halaman. Udara, sinar sangat bisa dinikmatin di dalam kamar. Gitu. Kalau kita bosen, ya kita melakukan relaxing di sini, pakai hemok bisa nyaman. Dan ini aman ya nih Bu ya, kuncinya Aman. asli dari kunci kontainer Iya. ya?
ini balkoninya unik banget Bu Nina, masih kelihatan kontur dari kontainernya. Iya. Bu Nina, jadi sebenarnya Bu Nina tuh kenapa sih memilih konsep rumah kontainer? Ya, saya ingin mendukung Go Green ya. Inilah Go Green Living, sehingga yang kontainer bisa terbuang, memberatkan bumi kita ya, itu bisa terwujud menjadi rumah. Daur ulang. Daur begitu, ulang. ya. Betul. Bagaimana dengan biayanya Bu Nina? Lebih hemat, bisa 20% per meter atau totally ya 20%. Dan waktunya juga lebih singkat. Waktu pembangunan? Betul, waktu dari awal kontainer ini ditaruh di sini sampai selesai hanya 3,5 bulan. Kalau kita bangun rumah seperti ini bisa lebih dari 6 bulan. Rumah Bu Nina dirancang oleh arsitek Nabil Yusuf. Menurut Nabil, membangun rumah kontainer bisa menghemat biaya hingga 20% dari bangunan konvensional. Pada umumnya, kontainer bekas berukuran 20 feet atau seluas 6 x 2,4 meter dengan harga 20 hingga 30 juta rupiah. Sedangkan kontainer bekas berukuran 40 feet atau seluas 12 x 2,4 meter seharga 30 hingga 40 juta rupiah. Selain itu, hanya rumah kontainer permanen saja yang butuh izin mendirikan bangunan. YMB itu izin mendirikan bangunan, itu biasanya kalau yang permanen itu biasanya pakai YMB. Kalau misalnya nggak permanen, istilahnya bisa pindah-pindah, itu biasanya nggak perlu YMB. Kurang lebih seperti itu. Kayak yang rumah di belakang ini permanen, ada antara lantai sama dindingnya itu udah dilas paten. Oh, nggak bisa dibongkar-bongkar gitu loh. Ibaratnya itu udah paten banget dan itu permanen lah ya. Kalau nggak permanen itu biasanya cuma sistemnya taruh-taruh aja. Jadi lantai kerja ditaruh, terus biasanya ditaruh lagi tanpa kuncian-kuncian yang ibaratnya ini bisa pindah-pindah. Sebelum membeli kontainer bekas untuk dijadikan bahan dasar rumah, jangan lupa untuk memeriksa kondisinya dan riwayat pemakaiannya. Kontainer ini kondisi 80%, jadi 80% layak pakai. Kontainer itu kita dapat di depo-depo yang telah tersedia di daerah Cakung Cilincing biasanya. Nah, depo itu kita bisa milih kontainer itu kayak belanja di supermarket lah ya. Kita pilih kontainer yang layak pakai dan bisa digunakan untuk rumah. Dan kenapa layak pakai? Kita pilih-pilih yang jangan bekas bahan kimia. Seperti bangunan lainnya, bangunan kontainer juga membutuhkan ruang untuk jalur pipa air, listrik, dan pendingin udara. Semua hal ini harus direncanakan terlebih dahulu agar bisa mempertahankan estetika bentuk kontainer. Di kontainer itu sebenarnya kita bikin listrik air itu semua dibungkus sama pengaman listrik, pipa listrik namanya. Di plumbingnya itu bisa ditaruh di antara sela-sela kontainer plumbingnya itu. Tapi harus kemiringannya kita harus jaga supaya airnya tetap ngalir. Dan ada yang disimpan di antara lantai 1, lantai 2, ada yang kita bikin di samping. Jadi tergantung kemauan dari klien kita. Meski hemat biaya dan praktis, suhu ruangan seringkali menjadi masalah rumah kontainer. Material logam mudah menyerap sinar matahari pada siang hari dan sebaliknya menurunkan suhu ruangan saat malam hari. Ventilasi udara yang banyak serta atap kontainer yang dilapisi material tahan cuaca menjadi solusi masalah termal rumah kontainer. Nabil menambahkan, jika dibangun dengan perencanaan yang tepat dan dirawat dengan baik, rumah kontainer bisa bertahan hingga 50 tahun lebih. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.